Pada video ini akan dijelaskan cara untuk memilih proyek yang terbaik dengan melihat nilai NPV, ROI, dan payback analysis. Pada proyek 1, discount rate yang digunakan adalah 10%. Discount rate adalah nilai yang digunakan untuk menentukan potongan nilai mata uang sekarang dan yang akan datang. Diketahui benefit untuk proyek 1 dalam jangka 5 tahun ke depan mulai dari tahun pertama adalah 0, 2.600, 3.500, 6.000, 6.000. Total benefit selama 5 tahun adalah 18.100. Kemudian, diketahui cost untuk proyek 1 adalah 5.500, 2.000, 1.500, 1.500. Total cost selama 5 tahun adalah 10.500. Setelah diketahui kedua hal di atas, lakukan perhitungan untuk menentukan cash flow setiap tahunnya dengan rumus benefit minus cost. Sehingga diperoleh cash flow setiap tahunnya adalah minus 5.500, 600, 2.000, 5.000, 5.500. Dengan total cash flow adalah 7.600. Lalu untuk menghitung diskon faktor digunakan rumus 1 dibagi 1 plus diskon rate pangkat N, di mana N adalah tahun proyek berjalan. Sehingga diperoleh diskon faktor setiap tahunnya adalah 0,91, 0,83, 0,75, 0,69, 0,62. Setelah diketahui ketiga hal di atas, lakukan perhitungan untuk menentukan NPV, ROI, dan payback year. Untuk menghitung discount cost digunakan rumus cost dikalikan discount factor, sehingga diperoleh discount cost setiap tahunnya adalah 5.005, 1.660, 1.125, 690, 310. Dengan total diskon cost adalah 8.790. Untuk menghitung diskon benefit digunakan rumus benefit dikalikan diskon factor, sehingga diperoleh diskon benefit setiap tahunnya adalah 0, 2.158, 2.625, 4.140, 3.720. Dengan total diskon benefit adalah 12.643. Setelah diketahui diskon benefit dan diskon cost, lakukan perhitungan untuk mencari selisih antar diskon benefit dan diskon cost tiap tahunnya. Sehingga diperoleh selisih antara diskon benefit dan diskon cost adalah minus 5.005, 498, 1.500, 3.450, 3.410. Dengan total selisih antara diskon benefit dan diskon cost adalah 3.853. Terakhir, untuk mengetahui kapan perusahaan akan balik modal atau payback year dengan cara mengakumulasikan selisih antara diskon benefit dan diskon cost, sehingga diperoleh hasil setiap tahunnya adalah minus 5.005, minus 4.507, minus 3.007, 443, 3.853. Melalui hasil kumulatif selisih antara diskon benefit dan diskon cost dapat diperoleh nilai NPV dari proyek 1 yaitu sebesar 3.853. Dengan melihat hasil kumulatif selisih antara diskon benefit dan diskon cost dapat diperoleh payback year dari proyek 1 yaitu pada tahun ke-4. Payback year ditentukan dengan melihat kolom angka pertama yang positif. Kemudian setelah diperoleh kedua nilai tersebut dilakukan perhitungan untuk menghitung ROI dengan rumus NPV dibagi dengan total diskon cost. NPV adalah nilai yang diperoleh dari pemotongan nilai pemasukan dan pengeluaran yang akan datang pada saat ini. ROI adalah rasio keuntungan yang dihasilkan dari penerapan proyek. Sehingga diperoleh ROI dari proyek 1 yaitu sebesar 43,83%.
Pada proyek 2, diskon rate yang digunakan adalah 10%. Diketahui benefit untuk proyek 2 dalam jangka 5 tahun ke depan mulai dari tahun pertama adalah 1.200, 2.500, 4.000, 4.000, 4.000. Total benefit selama 5 tahun adalah 15.700. Kemudian diketahui cost untuk proyek 2 adalah 3.500, 2.000, 2.000, 1.000, 750. Total cost selama 5 tahun adalah 9.250. Setelah diketahui kedua hal di atas, lakukan perhitungan untuk menentukan cash flow setiap tahunnya dengan rumus benefit minus cost. Sehingga diperoleh cash flow setiap tahunnya adalah minus 2.300, 500, 2.000, 3.000, 3.250. Dengan total cash flow adalah 6.450. Lalu untuk menghitung diskon faktor digunakan rumus 1 dibagi 1 plus diskon rate pangkat N, di mana N adalah tahun proyek berjalan. Sehingga diperoleh diskon faktor setiap tahunnya adalah 0,91, 0,83, 0,75, 0,69, 0,62. Setelah diketahui ketiga hal di atas, lakukan perhitungan untuk menentukan NPV, ROI, dan payback year. Untuk menghitung diskon cost digunakan rumus cost dikalikan diskon factor, sehingga diperoleh diskon cost setiap tahunnya adalah 3.185, 1.660, 1.500, 690, 465. Dengan total diskon cost adalah 7.500. Untuk menghitung diskon benefit digunakan rumus benefit dikalikan diskon factor, sehingga diperoleh diskon benefit setiap tahunnya adalah 1.092, 2.075, 3.000, 2.760, 2.480. Dengan total diskon benefit adalah 11.407. Setelah diketahui diskon benefit dan diskon cost, lakukan perhitungan untuk mencari selisih antar diskon benefit dan diskon cost tiap tahunnya. Sehingga diperoleh selisih antara diskon benefit dan diskon cost adalah minus 2093, 415, 1500, 2070, 2015. Dengan total selisih antara diskon benefit dan diskon cost adalah 3.907. Terakhir, untuk mengetahui kapan perusahaan akan balik modal atau payback year dengan cara mengakumulasikan selisih antara diskon benefit dan diskon cost, sehingga diperoleh hasil setiap tahunnya adalah minus 2093, minus 1678, minus 178, 1892, 3907. Melalui hasil kumulatif selisih antara diskon benefit dan diskon cost dapat diperoleh nilai NPV dari proyek 2 yaitu sebesar 3907. Dengan melihat hasil kumulatif selisih antara diskon benefit dan diskon cost dapat diperoleh payback year dari proyek 2 yaitu pada tahun ke-4. Payback year ditentukan dengan melihat kolom angka pertama yang positif. Kemudian setelah diperoleh kedua nilai tersebut dilakukan perhitungan untuk menghitung ROI dengan rumus NPV dibagi dengan total diskon cost, sehingga diperoleh ROI dari proyek 2 yaitu sebesar 52,093%. Dari perhitungan proyek 1 dan proyek 2 diperoleh kesimpulan seperti pada tabel berikut ini. Pada dasarnya, proyek yang baik adalah proyek yang memiliki nilai ROI, NPV tertinggi, dan payback year yang rendah. Maka dari tabel tersebut dapat dipastikan bahwa proyek 2 adalah proyek yang terbaik karena memiliki nilai ROI dan NPV lebih besar daripada proyek 1.